Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis gangguan atau masalah yang dialami sinyal selama berkomunikasi di dalam kanal. 1. Atenuasi atau redaman. Atenuasi atau redaman adalah suatu kondisi sinyal mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawat. Pelemahan ini terjadi karena satu hal, yakni jarak. Lalu yang kedua adalah tundaan. Tundaan adalah keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan suatu sinyal. 3. Adalah distorsi atau penyimpangan. Distorsi adalah sebuah perubahan suara yang terjadi ketika amplitudo sinyal melebihi range yang tersedia. Yang keempat, ada gema atau echo. Gema merupakan gangguan berupa pemantulan sinyal yang disebabkan oleh impedansi dalam suatu rangkaian listrik. Yang kelima, ada fading. Fading merupakan salah satu gangguan transmisi dalam komunikasi yang dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi level daya sinyal. Saya akan menjelaskan dua hal yang menentukan kualitas pentransmisian. Yang pertama adalah bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth itu tersendiri adalah hertz. Yang kedua adalah noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya merupakan sinyal yang tidak diinginkan, baik pengirim maupun penerima. Perkenalkan, nama saya Mabim Bersedia, NPM G1D01905 dari kelompok 8. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu soalnya jelaskan jenis-jenis media transmisi. Media transmisi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu wired and wireless. Wired ialah jenis media transmisi yang berbentuk fisik seperti kabel. Nah, dalam wired ini dibagi menjadi tiga, yaitu kabel pasangan berpilin, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Satu, yaitu kabel pasangan berpilin. Kabel pasangan berpilin merupakan kabel tembaga yang diputar bersama yang berbentuk spiral dan dibungkus oleh lapisan plastik. Dua, yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel dua tembaga yang mana kabel konduktornya di rongga luar dan dilindungi oleh bahan isolator, dan di dalamnya terdapat tembaga atau konduktor yang lainnya. 3. Kabel serat optik. Kabel serat optik adalah kabel yang berbahan pecahan kaca halus yang dibungkus untuk menghubungkan sinyal atau jaringan dari tempat ke tempat yang lainnya. Media lainnya yaitu wireless, yaitu media yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghubung untuk mengirim sinyal atau frekuensi dari tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan perangkat fisik. Wireless dibagi menjadi tiga, yaitu satu, frekuensi radio. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang dalam kisaran 3 kHz hingga 300 GHz. 2. Gelombang microwave. Gelombang microwave adalah media transmisi yang menggunakan frekuensi super tinggi. Kisaran frekuensinya yaitu 3 GHz sampai 300 GHz. Yang ketiga yaitu infrared atau inframerah. Inframerah adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya, tampak tetapi lebih pendek dari relasi gelombang elektromagnetik. Soal nomor 4. Jelaskan propagasi sinyal pada fiber optik. Propagasi adalah fenomena terjadinya degradasi sinyal optik yang dikarenakan adanya perubahan bentuk sinyal optik. Pada saat propagasi di mana terjadinya light spectral atau penyebaran cahaya karena adanya perbedaan kecepatan maupun loss dari panjang gelombang yang berbeda.
Ini akan mempengaruhi kualitas sinyal optik yang berkolerasi terhadap panjang kabel optik tersebut. Semakin panjang propagasi sinyal optik pada fiber optik, maka akan terjadi lag vektoral yang semakin besar. Oleh karena itu, propagasi juga akan semakin besar dan akan bertambah penurunan kualitas sinyal optik dan nilai bit error rate atau BER semakin besar. Perkenalkan, nama saya Mandela Ali Gerindra, NPM G1D01901 dari kelompok 8, ingin menjelaskan poin nomor 5 dan 6. Mari kita simak. Baik, kita pertama membahas poin nomor 5, yaitu jelaskan lintasan propagasi gelombang radio pada medium udara. Propagasi gelombang radio dalam perambatan di udara bebas. Propagasi gelombang pertama, yaitu pada gelombang tanah atau ground wave. Ground wave atau gelombang tanah adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut juga gelombang permukaan surface wave. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi. Maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal. Karena bumi akan menghubung singkatkan medan listriknya bila berpolarisasi horizontal. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Yang kedua, propagasi gelombang ionosfer. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut dengan gelombang ionosfer atau ionospheric wave, atau juga disebut gelombang langit sky wave. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi tersebut disebut dengan skyping, tertera seperti gambar berikut. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan troposfer atau troposfer. Troposfer terletak di permukaan bumi hingga mencapai ketinggian kira-kira 6,5 mil. Yang kedua, stratosfer. Dan lapisan berikutnya berada di mulai dari batas troposfer sampai ketinggian sekitar 25 mil. Yang ketiga adalah ionosfer. Barisan ini adalah ketinggian 210 mil dari stratosfer. Ionosfer adalah nama yang benar-benar sesuai karena lapisan ini tersusun dari partikel-partikel terionisasi. Lapisan stratosfer dengan temperatur yang konstan tersebut disebut juga daerah isotermal. Pada frekuensi kritis, yaitu frekuensi tertinggi di mana gelombang masih bisa dipantulkan ke bumi bila transmisinya secara vertikal, pada kondisi atmosfer yang ada disebut sebagai frekuensi kritis. Sudut kritis adalah sudut yang dibentuk oleh lintasan gelombang yang menuju masuk ionosfer dengan garis yang ditarik dari garis vertikal titik pemancar di pusat ke pusat bumi. Maksimum usable frekuensi atau MU, frekuensi tertinggi di mana gelombang masih bisa dikembalikan ke bumi dengan jarak tertentu disebut dengan maksimum usable frekuensi atau frekuensi yang digunakan secara maksimum. Propagasi troposfer. Propagasi troposfer bisa dianggap dengan kasus dari propagasi gelombang langit. Gelombang tidak ditujukan ke ionosfer tetapi ditujukan ke troposfer. Batas troposfer hanya sekitar 6,5 mil saja atau 11 km dari permukaan bumi. Frekuensi yang bisa digunakan adalah 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak jangkau mencapai 400 km. Propagasi garis pandang atau line of sight. Propagasi line of sight disebut dengan propagasi dan gelombang langsung atau direct wave. Karena gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima, maksudnya antena pemancar langsung ke antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, permukaan bumi atau tanah tidak meresamnya. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang ruang atau space wave.
karena dapat menembus lapisan ionosfer dan propagasi di ruang angkasa. Terima kasih. Poin nomor 6, jelaskan karakteristik propagasi gelombang radio. Karakteristik dari propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Karena gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik, maka akan mengalami fenomena pantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, polarisasi, dan hamburan. Yaitu juga memiliki ciri-ciri juga, yaitu semakin panjang gelombang, maka semakin jauh gelombang radio merambat. Semakin panjang gelombang, semakin mudah gelombang melalui dan mengitari penghalang. Semakin pendek panjang gelombang, semakin banyak juga data yang dapat dikirim. Sekian.